Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang Aba cintai karena Allah, di kesempatan kali ini Aba izin untuk menyampaikan materi tentang adab yang ada kaitannya dengan kegiatan Ar-Rahmah Camp nanti. Karena dalam waktu dekat lagi insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan Ar-Rahmah Camp. Dan dalam materi adab ini ada 3 poin yang akan kita sampaikan atau kita bahas secara singkat. Yang pertama adalah adab kita dalam perjalanan. Di dalam perjalanan bagaimana semestinya adab kita harus ditampilkan. Kemudian yang kedua adalah adab kita di tempat yang baru, di tempat yang asing, karena kita akan datang ke tempat baru, tempat yang masih sangat asing bagi kita, yaitu tempat yang akan kita gunakan untuk kegiatan Ar-Rahmah Camp. Kemudian yang ketiga adalah adab kita kepada pemimpin kita, karena dalam kegiatan Ar-Rahmah Camp ini kita akan dipimpin, dalam satu kelompok akan dipimpin oleh ketuanya masing-masing. Dan juga kita memiliki mentor. Nah, bagaimana adab kita kepada pemimpin, kepada ketua atau pementor yang harus kita tampilkan dalam berkegiatan atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama ya. Kita mulai di sini, adab dalam perjalanan. Aba minta supaya teman-teman bisa fokus ke materi yang disampaikan ini, kemudian bisa difahami, dan juga tentu harapan Aba adalah diterapkan dalam kegiatan Ar-Rahmah Camp. Nah, yang pertama, adab yang harus kita siapkan adalah, atau kita miliki adalah dalam perjalanan, sebelum melakukan perjalanan tentunya di sini, mempersiapkan diri dan barang bawaan. Mempersiapkan diri dan barang bawaan di sini meliputi mempersiapkan diri dari segi fisik maupun bekal. Ya, jadi fisiknya harus disiapkan. Oleh karena itu dari sekarang Aba harap supaya teman-teman bisa menjaga kesehatannya ya. Kemudian juga bekal. Bekal ini baik itu makanan maupun bekal yang berhubungan dengan pakaian dan semacamnya. Jadi terus dipersiapkan diri nanti ya setelah ini, supaya nanti ketika sudah sampai di tempat kegiatan tidak ada lagi alasan, aduh saya lupa tidak membawa ini dan itu, sehingga kita akan menyusahkan teman-teman kita. Kita akan menyusahkan ketua kelompok kita atau mentor kita. Jadi bagian daripada adab adalah dengan kita mempersiapkan barang bawaan kita pribadi sehingga tidak menyusahkan siapapun di tempat kegiatan nanti. Itu bagian daripada adab kita sesama muslim, tidak menyusahkan orang lain. Jadi sekali lagi Abah ingatkan, yang perlu kita siapkan adalah siapkan diri dengan menjaga kesehatan kita, fisik kita, kemudian juga mempersiapkan barang apa saja yang harus kita bawa dalam kegiatan Ar-Rahmah Camp di tahun ini. Kemudian adab dalam perjalanan yang berikutnya adalah semestinya kita dalam melaksanakan perjalanan, dalam melaksanakan kegiatan dalam perjalanan itu ditemani atau dibarengi oleh teman-teman yang baik tentunya. Karena sebagaimana di hadis Nabi, seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Kalau kita melakukan perjalanan dengan orang yang fasik misalkan, dengan orang yang suka maksiat, tentu akan ada kemungkinan kita akan melihat kejelekan-kejelekan di mata kita. Oleh karena itu, maka pilihlah teman yang baik, dan alhamdulillah insya Allah dalam kegiatan Ar-Rahmah Camp ini kita akan didampingi oleh teman-teman yang baik. Dan itu adalah bagian daripada adab dalam melakukan perjalanan, yaitu memilih teman yang baik. Kemudian yang ketiga, ketika sudah mempersiapkan fisik, mempersiapkan bekal yang harus dibawa, kemudian juga dibarengi atau berangkat bareng dengan teman-teman yang baik, maka adab yang ketiga yang harus kita lakukan adalah membaca doa ketika mau bepergian, ketika mau pergi. Sebagaimana doa yang dianjurkan dalam Islam ketika kita hendak bersafar atau melakukan bepergian adalah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa ini Aba himbau kepada teman-teman semua, Aba wajibkan untuk menghafalnya. Karena doa ini tidak bisa diwakilkan. Harapan kita semua adalah tentu kita sendiri yang bisa membaca doa ini. Baik itu untuk kegiatan Ar-Rahmah Camp maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Ketika
kalian sudah tidak lagi ada di SMP ini. Jadi harapannya adalah kalian hafal doa ini dan kemudian bisa dipraktekkan dan dipakai atau gunakan setiap kali melakukan perjalanan atau ketika mau bepergian. Jadi nanti Abah akan minta kepada masing-masing wali kelas untuk mengecek hafalan doa bepergian ini ya. Jadi hafalkan doa yang berikut ini. Itu adab yang ketiga. Ketika mau bepergian, awali dengan doa supaya kita dilindungi oleh Allah dalam perjalanan. Kemudian adab yang keempat adalah memperbanyak doa dalam perjalanan. Teman-teman, ada yang perlu kita ketahui sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Nabi kita yang tercatat dalam hadisnya, bahwasanya ada 3 doa yang pasti akan dikabulkan. 3 doa ini pasti akan dikabulkan. Jadi derajat atau kemungkinan untuk dikabulkannya lebih tinggi. Apa saja dan siapa saja, Abah? 3 doa yang pasti dikabulkan ini. Yang pertama, doa orang yang sedang dizalimi. Orang yang sedang dizalimi itu doanya sangat cepat untuk dikabulkan ketika dia langsung berdoa. Kemudian yang kedua adalah doanya musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Dan kita insya Allah termasuk daripada bagian yang kedua ini. Karena kita sedang dalam perjalanan insya Allah nantinya. Oleh karena itu, adab yang semestinya kita terapkan dalam perjalanan nantinya adalah memperbanyak doa. Jangan sampai dalam perjalanan kita hanya menghabiskan waktu kita untuk kegiatan yang sia-sia, hanya untuk ketawa ketiwi, hahaha dan seterusnya. Ngobrol ngalur ngidul yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik memperbanyak doa. Doa supaya dalam perjalanan diselamatkan, selamatkan sampai tujuan, dilindungi dalam perjalanan maupun dalam kegiatan sampai kembali lagi ke rumah. Jadi dalam perjalanan perbanyaklah doa. Berikutnya yang kelima, adab dalam perjalanan juga adalah ketika kita mendapati sebuah jalan yang sifatnya tanjakan atau menaik, kemudian juga ketika mendapati jalan yang sifatnya turun ke bawah gitu ya, maka ada anjuran yang ditetapkan dalam syariat agama kita, yaitu ketika naik kita dianjurkan untuk mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar. Namun ketika kita mendapati jalan yang sifatnya menurun, maka kita dianjurkan untuk membaca tasbih, subhanallah, seperti itu ya. Dan ini diabadikan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, kami melakukan suatu perjalanan bersama Nabi. Jika kami berjalan naik, maka kami bertakbir. Dan jika kami turun, maka kami bertasbih. Dan ini juga ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diterapkan dan diamalkan ketika kita berada di tempat kegiatan Arwah Hakim nanti gitu ya. Kemudian yang terakhir adab di perjalanan adalah segera pulang ketika hajat sudah selesai. Segera pulang, bersegeralah untuk pulang ketika keperluan atau kegiatan kita sudah selesai. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya cukup panjang, namun di penutup hadisnya adalah jika urusannya telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya. Segera pulang. Jadi tidak perlu lagi berlama-lama. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu adab di tempat asing. Karena tentu kita dengan tempat yang akan kita jadikan sebagai kegiatan kita nanti adalah tempat yang sangat asing. Kita jarang ke sana, atau bahkan ada di antara kita yang baru pertama kali main ke sana ya. Sehingga ada adab-adabnya teman-teman yang harus kita perhatikan dan kita lakukan. Yang pertama, adab yang harus kita lakukan di tempat asing adalah berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena sebaik-baik perlindungan adalah Allah. Oleh karena itu, mintalah kepada yang memiliki perlindungan terbaik, yaitu Allah. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ketika kita berada di tempat yang baru, tempat yang asing? Maka insya Allah teman-teman sudah hafal doa ini, karena salah satu doa yang masuk di zikir petang. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jadi ketika sudah sampai di tempat kegiatan nanti,
di mana itu adalah tempat yang asing bagi kita, tempat yang baru, maka sempatkan diri untuk membaca zikir ini, membaca doa ini. Kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Barangkali ada makhluk-makhluk yang kasat mata ya di sana yang kemudian menginginkan keburukan atau kejelekan untuk kita. Lalu ketika kita berdoa dengan doa ini, maka insya Allah dengan izin Allah akan Allah lindungi. Oleh karena itu, berlindunglah kepada Allah dengan membaca doa ini di tempat yang baru. Berikutnya yang kedua dan ketiga langsung kita sambungkan, yaitu adab di tempat yang asing. Tentu jangan sampai kita melakukan ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Ikhtilat itu melakukan adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Lebih tepatnya sebenarnya khalwat ya, berdua-duaan ya. Kalau ikhtilat mungkin kurang tepat, mungkin agak keliru nulis di sini ya. Tapi intinya jangan berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat baru, di tempat yang sepi ya. Dan Aba yakin insya Allah teman-teman bisa menjaga yang ini. Kemudian yang ketiga, tidak merusak. Ketika kita sampai di tempat baru, apapun itu yang termasuk yang bagian daripada fasilitas Cameron yang ada di sana, maka tolong jangan dirusak. Jaga, tunjukkan bahwa kita memiliki adab-adab Islam. Kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jangan sampai kita merusak. Karena kata Allah, innallaha la yuhibbul, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan ya. Jangan sampai merusak di sana, merusak tanaman, merusak tanah, merusak fasilitas dan seterusnya intinya ya. Kamar mandi, apapun itu. Jaga, karena itu bukan milik kita. Sesuatu yang bukan milik kita jangan sampai dirusak. Ya. Itu adab di tempat yang asing. Kemudian terakhir teman-teman, yang ketiga adalah adab kepada pemimpin. Karena kita tahu bahwa dalam kegiatan Arwah Mahkem ini kita dibagi masing-masing kelompok dan setiap kelompok ada ketuanya masing-masing ya. Dan setiap kelompok selain ada ketua ada mentor juga. Oleh karena itu kita perlu mengetahui bagaimana sih semestinya adab kita sebagai anggota ini kepada yang memimpin kita, kepada pemimpin kita, kepada ketua kita ya. Dalam hal ini mentor dan ketua ya. Maka adab kita kepada pemimpin adalah harus patuh padanya. Apapun itu alasannya. Walaupun nanti akan ada pengecualian. Dan di sini sebagai penguat Aba bacakan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Bagi seorang muslim itu wajib untuk taat kepada siapa? Kepada pemimpinnya, baik itu mentornya maupun ketuanya. Fima ahabba wa kariha, baik itu dalam hal yang ia suka maupun yang tidak dia suka ataupun yang dia benci. Ya, intinya selama pemimpin atau mentor ataupun ketua kita tidak mengarahkan kita, tidak memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, maka apapun itu arahan dari mentor, dari ketua, dari pemimpin kita, wajib untuk kita taati. Dan dengan catatan selama perintah yang disampaikan itu tidak mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Oke, jadi perlu diketahui hukum asal taat kepada pemimpin, mentor, ketua dan semisalnya adalah wajib. Oleh karena itu teman-teman harus wajib taat kepada ketuanya ya, kepada pemimpin, kepada mentornya, kepada ketuanya, supaya tidak masuk kepada bagian orang-orang yang tidak disukai oleh Nabi. Jadi itu teman-teman adab yang terakhir, yaitu adab kepada pemimpin. Aba tekankan kembali, Aba kuatkan kembali untuk selalu taat kepada pemimpin kita selama dalam kegiatan nanti ya, baik itu kepada mentornya maupun kepada ketua, sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang dicintai atau disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian teman-teman, barakallahu fikum yang bisa Aba sampaikan terkait materi adab. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan Arwah Mahkem. Aba harap 3 poin ini bisa difahami, dihafalkan bagian doa-doanya, kemudian diterapkan atau diamalkan ketika sudah berada di lapangan maupun di luar lapangan. Dalam artian ketika tidak lagi melaksanakan camp,
atau ketika kalian melakukan kegiatan sendiri, kegiatan pribadi yang sifatnya keluar gitu ya. Adab dalam perjalanan, adab di tempat yang asing, dan adab kepada pemimpin kita. Semoga bermanfaat. Abah tunggu setoran hafalan doa-doanya ya. Abah akan cek kepada atau melalui wali kelasnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.